Shalom untuk semua para sahabat dimanapun berada. Senang sekali kita boleh berkumpul kembali di acara Sarasehan. Tak terasa ya, 3 bulan cepat sekali berlalu. Mari hari ini, momen ini kita boleh saling menyapa setiap teman-teman kita yang kita mungkin sudah lama sekali ya nggak pernah ada Zoom online. Kita mau menyapa, kita boleh saling menyapanya. Mari saat ini kita mau awali ya melalui puji-pujian yang akan dipimpin oleh saudari kita Kristina. Silakan Kristina. Si Bruce đang về về gì? Kristina, Hai tuần. Shalom. Shalom, Hello, Shalom. shalom. Eh, Shalom. Ya, kita akan mulai sarasehan pada malam hari ini ya. Dalam nama Bapa dan Putra dan Roh Kudus. Amin. Ya Amin. Tuhan, kami sungguh bersyukur untuk kebaikan-Mu pada kami semua, untuk penyertaan-Mu yang sungguh sempurna di dalam hidup kami, karena Engkau Tuhan sungguh Allah kami yang baik, Allah kami yang begitu luar biasa. Saat ini kami semua mau menyanyi bersama-sama untuk memuji dan menyembah Engkau. Hari ini ku rasa bahagia. Ku rasa bahagia berkumpul bersama saudara seiman. Tuhan Yesus satukan kita di antara kita. Dalam kasih, dalam satu hati, berjalan dalam kasih Tuhan. Saya yang dapat memisahkan kita. 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 Jika pada malam Dạ. hari ini kami berkumpul bersama-sama. Mari saat ini kita semua mengucapkan rasa syukur kita dalam hati di rumah kita masing-masing.
Terima kasih. Ya Tuhan, Engkau Allah kami yang sungguh baik. Engkau Tuhan yang tahu setiap isi hati kami semua. Dan saat ini kami semua mau masuk lebih dalam. Kami mau mengundang Engkau Tuhan untuk masuk ke dalam hati kami semua. Mari kita semua menyanyikan lagu Yesus Ku Panggil. Setiap langkah hidupku, sucikan dan kuduskan semua dosaku. Yesus ku panggil, Yesus ku panggil, Yesus ku panggil, masuk dalam hatiku. Yesus ku panggil, Yesus ku panggil, masuk dalam hatiku. Memimpin setiap langkah hidupku, sucikan, kuduskan semua dosaku. Sucikan, kuduskan semua dosaku. Tuhan, sebentar lagi kami semua akan memasuki sesi firman. Sekiranya Tuhan menyertai Om Hari, agar apa yang Om Hari sampaikan adalah berasal dari Engkau. Dan sekiranya Tuhan membuka seluruh hati kami, sehingga kami bisa mendengarkan, sehingga firman itu bisa masuk dalam hati kami. Terima kasih Tuhan, kemuliaan kepada Bapa dan Putra dan Roh Kudus, seperti pada permulaan, sekarang, selalu, dan sepanjang segala abad. Amin. Silakan Om Hari. Oke, Vin, bisa ditampil no firman ya, Vin? Yohanes 15 ayat 18 sampai dengan 21. Vin, Iya, Om. Ini Cik nyari. kamu nggak jauh, tak pikir dia dengar. Oke, selamat datangnya teman-teman yang terkasih dalam Yesus Kristus. Sambil kita menunggu ya, teks bacaan bersama-sama belajar dari Injil Yohanes 15 ayatnya 18 sampai dengan 21, cukup pendek. Yaitu tentang identitas. Ya. Oke, akan saya bacakan sambil menunggu Kevin. Jikalau dunia membenci kamu, telah bahwa ia telah lebih dahulu membenci aku daripada kamu. Karena kamu dari dunia, tentulah dunia mengasihi kamu sebagai miliknya. Tetapi karena kamu bukan dari dunia, melainkan aku telah memilih kamu dari dunia, sebab itulah
dunia membenci kamu. Ingatlah apa yang telah kukatakan kepadamu, seorang hamba tidak lebih tinggi daripada tuannya. Jikalau mereka telah menganiaya aku, mereka juga akan menganiaya kamu. Jikalau mereka telah menuruti firman-Ku, mereka juga akan menuruti perkataan-Mu. Tetapi semuanya itu akan mereka lakukan terhadap kamu karena namaku, sebab mereka tidak mengenal Dia yang telah mengutus aku. Demikianlah sabda Tuhan. Terpujilah Kristus. Teman-teman yang terkasih, malam hari ini kita diingatkan oleh Tuhan, yaitu tentang identitas kita. Setiap orang pasti mempunyai identitas dalam kehidupannya. Kalau identitas kita secara secara tubuh, secara anggap aja kewarganegaraan, yaitu kita mempunyai KTP, ya, kita mempunyai KTP. Nah, di dalam KTP itu tercantum nama kita, ada alamat dan sebagainya. Itu adalah identitas secara fisik. Tetapi malam hari ini Tuhan mau bahwa kita tahu identitas kita yang sebenarnya di hadapan Dia. Di mata Allah, identitas kita itu enggak sekedar punya nama, enggak sekedar ada tercantum agama apa. Tetapi identitas kita itu beda. Tuhan memang katakan bahwa kamu memang dipilih dari dunia ini. Ya, kita bukan dari sesuatu yang enggak jelas, tetapi Tuhan katakan bahwa memang kita ini dipilih dari dunia ini. Cuman ada nilai-nilai yang Tuhan berikan kepada kita yang dipilih dari dunia itu, yaitu nilai-nilai kerajaan Allah. Tuhan katakan bahwa kamu memang bukan dari dunia ini. Kalau kamu dari dunia ini, maka dunia ini akan menyayangi kamu. Dia akan berkompromi dengan kita. Tetapi karena kita bukan dari dunia ini, maka banyak orang yang tidak senang dengan kehadiran kita. Bukan karena kita aneh, enggak. Tetapi memang karena kita berbeda. Kita tahu bahwa kebanggaan dunia itu adalah misalnya kekayaan lah, kekuasaan lah, mempunyai nama yang besar lah, pokoknya hal-hal yang di luar apa yang Tuhan inginkan untuk kita lakukan. Tetapi kita yang bukan dari dunia ini, kita keluar dari sistem atau tuntutan dunia yang saya katakan. Yang kita miliki adalah damai sejahtera, kasih yang melimpah, kebenaran, kesetiaan. Itu adalah nilai-nilai kerajaan Allah yang ditanamkan kepada kita, yang diambil dari dunia. Makanya apa yang kita lakukan di dalam melakukan kehendak-kehendak Allah tadi, itu dunia nggak nyaman. Dunia seolah-olah bahwa kok kamu aneh ya melakukan seperti itu. Inilah yang kita alami. Maka karena kita melakukan nilai-nilai
kerajaan Allah itu kita mengalami penolakan. Seringkali dalam kehidupan ini kita mengalami penolakan. Kita mengalami kebencian, dikucilkan, dan disepelekan. Kita tahu bahwa Yesus itu mempunyai murid. Itu seperti Yesus memiliki kita. Di dalam bayangan Tuhan itu, di dalam kehendak Tuhan itu, Dia ingin bahwa kita ini adalah setia. Tetapi di dalam perjalanannya kita tahu setiap murid itu mempunyai karakteristik yang berbeda-beda. Bahkan ada yang mengkhianati, yaitu Yudas Iskariot. Di dalam perjalanan hidup kita juga pernah mengalami misalnya satu kekecewaan, satu penolakan, satu kebohongan, sesuatu pengkhianatan. Itu pasti kita pernah alami. Baik di dalam keluarga, di dalam komunitas, di dalam pekerjaan. Kalau kita memegang nilai-nilai kerajaan Allah, maka kita tahu dan menyadari bahwa ya, Tuhan katakan bahwa seorang hamba tidak lebih daripada Tuhan. Dunia ini sudah menolak Tuhan Yesus, menghukum, menyalibkan, bahkan membunuh Tuhan Yesus. Maka kita sebagai murid-muridnya, kita tahu setelah Yesus naik ke surga, yang kemarin kita rayakan, coba kita lihat bahwa para murid itu tidak sedih hati dia ditinggalkan Yesus, karena dia sudah diubahkan bukan lagi berkarakter dunia, tetapi karakter kerajaan Allah itu sudah tertanam di dalam kehidupan mereka. Nah, ini yang diinginkan oleh Tuhan kepada setiap kita. Karakter-karakter kerajaan Allah itu ada di dalam setiap kita. Tuhan katakan, kalau dunia membenci kamu, sebetulnya dunia bukan membenci kamu lebih dahulu, tetapi membenci Dia yang mengutus aku, yaitu membenci Allah. Nah, inilah suatu jaminan bagi kita bahwa kesetiaan kita kepada karakter kerajaan Allah harus kita pertahankan, karena di belakang kita, di samping kita, ada satu kekuatan yang Tuhan berikan kepada kita. Jaminan untuk setiap kita. Makanya, kalau kita hidup di dalam nilai kerajaan Allah, pasti dunia bereaksi negatif terhadap kita. Biasa. Ya. Di dalam pelayanan juga sama seperti itu. Ya sudah. Yang penting kan kita melakukan semuanya itu untuk nilai-nilai kerajaan Allah, bukan untuk nama kita, bukan untuk untuk kesenangan kita, enggak seperti itu. Ya, saya pernah mengusulkan sesuatu di gereja dan puji Tuhan sekarang dilakukan. Di situ ada aja sih pengurus yang mengatakan saya tidak liturgis dengan usulan itu. Ya sudah, gitu ya kan. Tetapi pada akhirnya puji Tuhan Romo Paroki menyetujui, dan puji Tuhan Romo Paroki melakukan sehingga sekarang terjadi seperti itu. Enggak apa-apa. Memang kadang-kadang kita harus mengalami seperti itu. Kalau kita di dalam pelayanan, di dalam keluarga, fine terus, hati-hati. Jangan-jangan kita sepakat dengan kehendak dunia. Ya. Jangan-jangan kita berkompromi dengan kehendak dunia.
Inilah teman-teman, dari bacaan ini yang bisa kita garis bawahi itu adalah kita ini milik Tuhan dan bukan milik dunia, dengan segala konsekuensinya. Kita pasti akan menerima reaksi negatif dari dunia pada saat kita mempertahankan nilai-nilai kerajaan. Dan itu sudah dialami oleh para murid. Bayangkan pada saat Petrus dan Barnabas harus mewartakan firman Tuhan dari kota ke kota. Dia nyaris saja dirajam, dilempari batu karena pewartaan kebenaran. Itu memang harus kita alami. Karena Tuhan katakan, seorang hamba tidak lebih daripada Tuhan. Ya sudah. Konsekuensi yang harus kita terima, satu kenyataan yang harus kita terima di dalam mempertahankan nilai-nilai kerajaan Allah, ya seperti itu. Ya. Yang kedua yaitu tetaplah berpegang teguh pada nilai-nilai kerajaan Allah, yaitu kasih, kebenaran, keadilan, dan pengorbanan di atas nilai-nilai dunia. Jadi artinya, kalau kita tahu bahwa yang kita lakukan benar, tetapi dunia menawarkan misalnya kenikmatan-kenikmatan untuk kita keluar dari kebenaran itu, tegaslah kita menolak. Mari kita berani untuk mengatakan tidak terhadap ajakan-ajakan yang tidak benar. Walaupun mungkin kita tidak menikmati misalnya uang, misalnya kekuasaan, misalnya ketenaran, kita harus berani mengatakan tidak. Sehingga dengan demikian nilai kerajaan Allah itu berada di atas nilai-nilai dunia. Yang ketiga yaitu menolak nilai-nilai dunia yang dapat memenjarakan kita di dalam dosa. Sekali kita mengatakan iya terhadap ajakan dunia yang keluar dari nilai-nilai kerajaan Allah, maka kenikmatan itu akan datang kedua kalinya, bahkan lebih besar akibat dosanya. Ini yang harus kita tahu. Sehingga jangan coba-coba kita masuk, halah nggak apa-apa. Toh apa sih ini? Jangan coba-coba. Itulah pancingan iblis. Seperti kita tahu pada saat Yesus berpuasa selama 40 hari, apa yang ditawarkan oleh iblis? Pertama, yaitu kenikmatan untuk mengenyangkan perut kita. Iblis katakan, ubahlah batu ini menjadi roti. Ya. Memang kita tahu bahwa orang lapar itu bisa nekat, gitu ya. Inilah jebakan iblis, gitu ya. Bahwa orang lapar itu bisa nekat. Maka iblis katakan, ayo kamu batu ini jadikan roti supaya kamu kenyang, gitu ya. Tapi Tuhan enggak. Bahkan Tuhan katakan hidup itu enggak cuma dari roti saja. Kan kita tahu bahwa hidup itu juga dari firman Tuhan. Yang kedua yang iblis tawarkan adalah kekuasaan. Dunia yang ditawarkan dengan kemegahannya. Asal mau menyembah Dia. Yang ketiga adalah mencobai Tuhan. Inilah godaan-godaan kecil seringkali kita katakan, aduh nggak apa-apa lah. Kenapa sih itu misalnya seperti itu. Jangan coba-coba sentuh nilai-nilai dunia yang dapat memenjarakan kita. Sehingga dosa itu semakin lama semakin besar. Dan yang keempat adalah
Siap-siaplah menanggung risiko ketika kita sungguh-sungguh mengutamakan nilai-nilai kerajaan Allah dan menjadi murid yang sejati. Ada risiko yang harus kita tanggung. Tetapi percayalah, kalau risiko itu lebih dahulu ditanggung oleh Yesus Kristus di kayu salib dan Dia bangkit, maka kita pun akan bangkit. Sama, risiko yang ditanggung oleh Yesus jauh lebih besar. Tetapi kebangkitan itu diberikan, dijanjikan kepada setiap kita pada saat kita boleh berpegang senantiasa di dalam nilai-nilai kerajaan. Dan yang kelima, yang terakhir adalah berani bersaksi melalui perbedaan. Memang menjadi murid-murid Tuhan di mata dunia kita itu beda. Saya pernah pada saat saya mengikuti demo 300 orang, tetapi mereka akhirnya gagal. Ada seorang satpam, seorang muslim, dia bilang sama saya, Pak Hari, ini kesempatan Pak Hari untuk balas dendam. Buat mereka kepala-kepala yang menjadi kepala demo saya waktu itu. Waktu itu saya katakan kepada satpam itu, Pak, dalam ajaran saya nggak boleh ada balas dendam. Justru saya mendoakan mereka supaya mereka bertobat. Saat itu juga satpam itu bertanya ke saya, Pak Hari ini agama apa? Kok bisa Pak Hari tanpa waktu itu Pak Hari kalau lihat tulisan mereka itu, waduh Pak Hari itu bisa marah sungguhan. Saya bilang saya tahu kok mereka nulis apa. Saya bilang gitu. Ya sudah, itu kan pikiran mereka. Tapi pikiran saya nggak ke sana. Biar aja. Dari situlah satpam ini setiap kali ke tempat saya, sebelum meninggalkan ruangan saya, dia bilang sama saya. Karena waktu itu dia antar surat ke saya, terus Pak Peno nggak salah, Pak Peno gitu. Pak Peno, ya udah saya terima suratnya, makasih. Pak Peno bisa tinggalkan saya bilang gitu kan. Dia berhenti aja terus di depan saya. Loh, kenapa Pak Peno? Enggak Pak Hari, saya minta diberkati sama Pak Hari. Saya kaget. Seorang muslim minta diberkati sama saya. Nah, karena saya sebagai orang Katolik, ya saya cuma berkati dari jauh tapi tanpa menyentuh dia. Ya udah Pak Peno, Tuhan berkati ya. Saudara, memang kita harus berbeda. Yesus itu ditolak oleh dunia karena dia berbeda. Seandainya Yesus itu mengikuti kehendak para tua, kaum Farisi, maka dia selamat. Tapi karena Yesus melakukan yang berbeda dan memegang nilai-nilai kerajaan Allah, maka dia harus menanggung semua itu sampai mati di kayu salib. Itulah teman-teman yang boleh saya bagikan kepada teman-teman semua. Semoga di dalam segala keadaan apapun kita boleh memegang teguh nilai-nilai kerajaan Allah karena kita memang dipilih dari dunia, tetapi bukan mengikuti sistem dunia. Itulah yang Tuhan kehendaki bagi setiap kita, sehingga kelak kita pun boleh bersama-sama menikmati kebahagiaan yang abadi di surga bersama Bapa. Kalau terakhir ini kita melihat banyak teman-teman kita yang berpulang. Ini menjadi refleksi bagi setiap kita. Apakah saya sudah memegang teguh, tidak kehilangan nilai-nilai kerajaan Allah dalam kehidupan saya? Sehingga kapanpun Tuhan panggil, kita siap. Hari
Kamis pada saat liburan, saya sangat sedih karena teman mudika saya yang mengajak saya untuk pertama kali aktif di gereja itu meninggal. Jadi saya sempat shock karena saya berhutang bagaimana dia membentuk saya waktu muda untuk menjadi pewarta firman waktu itu. Dan saya sangat kagum sama dia. Terus hari ini kita mendengar yang pertama yaitu Pak Sugeng itu biasanya menyapa saya pada waktu saya ke gereja karena dia seringkali duduk di depan pos satpam di gereja. Pak Hari gitu ya kan. Nah hari ini meninggal. Dan lebih kaget lagi adalah teman anak kita, anak dari teman kita semua yang kita kenal yaitu Aldo yang dipanggil Tuhan di usia 35 tahun. Kita tidak pernah tahu usia kita berapa, tapi yang pasti mari kita setia, kita boleh tetap membawa nilai-nilai kerajaan Allah dalam kehidupan kita, sehingga pada saat kita mau buah apa yang sudah kamu berikan kepada dunia ini. Semoga kita semua boleh melalui bacaan malam hari ini, boleh semakin setia, boleh semakin membawa nilai-nilai kerajaan Allah dalam kehidupan kita. Dan kita semua diberkati. Amin. Terima kasih. Christina? Oh, anunya siapa? Moderatornya siapa? Sisil atau Christina? Harusnya Pak Hari toh. Enggak. Terima kasih Pak Hari untuk firman-Nya singkat padat dan jelas gitu ya. Mungkin dari teman-teman ini tadi waktu dengerin sharing firman ini mungkin mendapat sesuatu atau punya pemikiran yang lain, silakan di sini teman-teman ini saling berbagi gitu ya. Mungkin mau menambahkan apa yang diperkatakan Pak Hari atau punya sharing-sharing yang menarik. Nah, ini kita juga mau dengar, kita boleh loh di forum ini. Biasanya, Atau mau biasanya bertanya dalam sama Pak Hari. biasanya dalam sarasehan itu dari apa yang kita baca, mungkin ada yang sharing ya, atau mungkin ada yang menambahkan gitu ya. Oh, yang saya alami misalnya seperti ini, atau menurut pandangan saya itu seharusnya seperti ini. Mungkin seperti itu ya. Silakan. Ayo, siapa? Kayaknya dari dulu dulu yang tadi. Dari yang Ya. senior dulu. Kalau Ini Bu Yudi, penutup ya. nanti gongnya Bu Yudi gitu loh. Iya, Bu Yudi penutup Bu Yudi. Bu Yudi. Oke, Ted atau Andre, silakan. Atau Edo. Siapa itu? Edo ini kalau nggak salah loh ya, dari Kudus ini. Oh, dari Kudus. Oh. Saya nggak lihat wajahnya, ini nggak tahu. Mungkin ini loh Pak Joko. Ayo teman-teman, silakan yuk. Supaya sarasian kita bisa hidup ya. Artinya gini, Atau Bu Fani. itu memang saya dapat dari suatu link dari suatu romo ya. Ini tadi gitu ya. Tapi kan kita bisa menambahkan dari kehidupan kita sehari-hari. Ya, itu adalah yang memang saya ambil dari romo yang memberikan satu homili gitu ya. Dan menurut saya sangat indah sekali sehingga saya ambil seperti itu. Oke, silakan.
Pak Mulyadi ya, Pak Mulyadi silakan mungkin mau menambahkan atau mau sharing. Waduh, kok pada diam? Bro Joko. Pak Joko ini biasanya kalau di lingkungan itu banyak memberikan inspirasi. Pak Joko. Di lingkungan lah. Iya, ya nggak apa-apa lah Loh, Pak. sini kan juga lingkungan kecil, Pak. Kak Joko. Pak Joko Apa silakan. ya? Apa ya? Kalau ditolak itu suatu hal yang biasa lah ya. Jadi kita syukuri bahwa kita ditolak. Karena dengan ditolak itu kita akan berupaya lebih baik lagi, mungkin lebih baik untuk menunjukkan jati diri kita, menghadirkan Tuhan di dalam setiap tutur kata dan perbuatan kita. Eh, saya juga pernah ditolak hanya karena saya ingin membantu orang yang sedang eh, eh, ada yang meninggal dunia, berbeda berbeda keyakinan. Ketika jenazahnya datang eh, dari rumah sakit, masih di dalam ambulan, kebetulan saya yang berdiri dekat dengan eh, pintu belakang ambulan, maka saya angkat itu, spontan, bantu angkat. Begitu masuk ke dalam, adanya nyeletuk, loh, kok Pak Joko yang angkat? Nah, apakah saya menganggap oh orang ini mungkin lebih mengasihi saya, kok saya susah-susah mengangkat itu aja saya menanggapinya gitu. Eh, Jadi saya aja gitu. Meskipun setelah itu istri saya bilang lain kali sudah nggak usah. Gitu. Nah, nggak usah ikut-ikutan. Gitu. Saya jadi berarti nanti kalau misalkan di tengah jalan saya mendapati orang yang kecelakaan, apakah itu kecelakaan karena sakit, kecelakaan karena hmm, kecelakaan lalu lintas, saya tanya dulu, Pak, keyakinannya apa? Mau nggak saya bantu gitu. Supaya jangan terjadi penolakan yang akhirnya malah tidak menjadi berkah gitu. Ya kadang-kadang niat baik itu tidak selamanya eh, diterima dengan baik pula oleh orang yang kita berikan yang kita beri gitu. Nah dari situ ya kita eh, apa ya kalau bahasa saya gini aja ngelus dodo. Ya itulah itulah fenomena yang terjadi eh, di masyarakat kita. Tidak selamanya orang itu bisa menerima satu perbedaan. Saya kira itu Pak Ari yang bisa saya tambahkan. Oke, makasih Pak Joko. Jadi kalau Terima Pak kasih. Joko nggak apa-apa ya, saya share latar belakangnya Pak Joko ini adalah Pak Joko ini seorang Katolik yang setia dengan istri yang Muslim. Tapi kehidupan pasangan ini sungguh sangat indah karena Ibu Joko itu dapat menerima, kita pernah doa di rumahnya Pak Joko juga, ibunya Ibu Joko juga pernah cerita memang tentang yang Pak Joko ceritakan ini, gitu ya kan. Jadi makanya ini tadi hari ini baru saya tahu bahwa ternyata Bu Joko bilang lain kali nggak usah dah. Artinya Bu Joko pun bisa
menerima penolakan itu, gitu ya. Jadi sungguh sangat indah. Terima kasih Pak Joko atas sharingnya. Saya kembali. Oke, silakan yang lain. Saya kepingin dengar dari yang perempuan Spani ya. Spani yuk, mungkin mau sharing atau mau menambahkan. Nah, itu si Clement. Ayo, Gong. Clement, suruh papa anu sharing tuh. Apa Om? Ayo sharing. Sharing sharing hari ini ya. Iyalah. Sharing hari ini ya. Memang kalau Agung memang apa ya, kalau mau ikut benar-benar ikut itu Tuhan itu, kalau di dunia ini ya pasti banyak penolakan. Nah, ya apa ini? Agung cerita ya dari istrinya Agung itu aja, Agung terlalu kerja banyak-banyak bikin kayak flyer, kayak banner buat pelayanan di GYP kita ya. Aduh, waktumu buat gini-gini terus. Aduh, ini gitu wes. Tapi ya wes anu kok. Sekarang wes lebih ngerti maksudnya. Kan sekarang lu sudah aktif. Jadinya ya tahu. Kalau aku ini melayani Tuhan ya memang ya diajarinnya harus gitu. Ya udah, terima kasih. Oke, thank you, Gong. Pada akhirnya aku mau ya sharing ya. Ya, Sil ya. Oh, sudah mulai tatak. Sekarang kita dengarkan dari istrinya. Istrinya ikut loh ini. Ikut ya, Gung? Ikut sama Clement ikut. Biasanya Nah, tidur. Oke, ayo Heni, kok ditunggu. nggak dengar dari suaranya yang cewek-cewek ya? Heni itu. Ini Ira, boleh. Ira, Ira. Ira. Maria Lucia, siapa? Oh, Astuti ya. Astuti. Astuti. Ayo open cam dong, teman-teman. Supaya Pak Harinya mengenal. Iya, tahunnya Astuti toh, gak kenal depannya. Ayo wajahnya dibuka. Loh, wali kelas kita. Ayo Ti, ayo sharing Ti. Iya, kalau saya ya penolakan dari anak sendiri di rumah. Kalau nggak tahu tiba-tiba tuh kok saya sering dimarahi, sering apa saya bingung. Kenapa ya? Apa salah saya? Saya nggak tahu. Sampai kadang-kadang saya tidak berani mm, menjawab, nggak berani memberi nasihat. Saya bingung gitu. Jadi ya sudah saya terima. Pokoknya ya saya mencoba bertahan gitu. Ya sudah saya terima nanti. Ya, dengan bertahan, dengan berdoa saja untuk anak saya. Kenapa ya anak saya itu kok sering nyerang saya sesuatu nggak benar, gini nggak benar. Nanti saya ngomong apa sedikit salah, jadi harus sesuai dengan kehendak dia. Jadi ke gereja kok sering-sering ke gereja, kok sering pergi, enggak apa-apa toh tiap hari. Kadang gitu, kadang. Jadi ya sampai sekarang ini masih ya saya mencoba bertahan aja Ya, dengan penolakan anak saya. Itu aja. saya bangga sih sama Astuti ya. Astuti ini adalah menurut saya adalah perempuan tangguh. Dia adalah perempuan tangguh. Saya tahu benar bagaimana suaminya pada waktu sakit, terus kemudian sampai akhirnya kembali ya di surga. Jadi saya tahu saya sangat bangga ya Astuti ini menjadi wanita tangguh semua.
Oke, thank you, Sapa Astuti atas sharingnya. Baik, Ya, mungkin sudah jam 8 ya. Eh, Gimana Sil berikutnya? Terima kasih semua yang sudah sharing ya. Nah, ini baru Sil, Sil. Iya, betul. Kan tadi sudah ada sharing-sharing ya kan. Nah, mungkin Bu Yudi bisa menggarisbawahi kira-kira bagaimana Bu Yudi? Silakan Bu Yudi. Tapi jangan kapok loh Bu Yudi. Ini kan Bu Yudi ini kan memang ambil yang kesimpulan besarnya nih. Sudah Bu Yudi sudah di-unmute. Sudah ya. Terima Ya, kasih ya Pak Hari untuk terima kasih. pencerahannya malam hari ini. Pasti pencerahan ini sangat berguna untuk saya dan semua yang hadir. Kita diingatkan kembali tentang bagaimana menjadi seorang Katolik atau seorang Kristiani yang sungguh-sungguh punya identitas hidup. Identitas hidupnya bagaimana? Ya, identitas seperti Yesus sendiri. Kalau tadi dinyatakan bahwa kita juga akan mengalami banyak hal ya, penolakan-penolakan, kemudian risiko-risiko yang harus dihadapi, diingatkan oleh Pak Hari di dalam renungannya itu, eh, tetapi kemudian bagus sekali bahwa terakhir diingatkan ternyata meskipun mengalami penolakan-penolakan, tapi kalau kita itu tetap setia pada identitas kita sebagai seorang yang percaya Tuhan Yesus, identitasnya apa? Yaitu kasih kan? Kita orang yang hidup dalam kasih, yang selalu memberkati, seperti tadi sharingnya Pak Hari pada akhir ya. Maka ternyata kita melihat eh, justru kita ini diterima oleh ya dunia sekitar kita. Jadi kita diingatkan bahwa jangan sampai identitas kita sebagai seorang Katolik ini luntur karena pengaruh-pengaruh dunia, takut karena penolakan-penolakan, tapi kita harus tetap setia dan kita telah mendengarkan bagaimana kalau kita setan pada identitas sebagai seorang Katolik, hidup dalam kasih yang juga memperdulikan sesama ya seperti Pak Joko tadi juga sudah sharing bagaimana kepeduliannya sekalipun ditolak nggak apa-apa nggak marah maka kita semua percaya satu saat bukan kita sih yang akan mendapatkan keuntungan dengan diterima oleh masyarakat, tetapi yang terutama adalah Yesus itu yang dikenal melalui kita semua, yang setia pada identitas kita dan tidak takut dan tidak berkompromi. Terima kasih ya Pak Hari. Saya teringat pada eh, mendengarkan sharing-sharing dan juga renungan dari Pak Hari, saya teringat pada ya kondisi saya sendiri sih di dalam kehidupan di masyarakat ya, di masyarakat. Nah, kalau seumpama saya atau kita sebagai seorang Kristiani itu bersikap semacam mengcounter gitu ya, mengcounter atau ya pokoknya kita eh, bersikap semacam apa ya ekstrem atau fanatik yang 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 tidak benar, maka pasti masyarakat atau lingkup yang luas ini tidak bisa menerima kita. Tetapi kalau kita itu hidup seperti Yesus mencintai, wes tidak punya motivasi apa-apa untuk diri sendiri ya, tapi supaya orang lain mengalami cinta Tuhan, itu mereka juga akan berubah, akan menerima, bahkan juga saya satu hari itu terkagum-kagum ya di dalam WA group yang sangat heterogen ya. Jadi bukan cuma Kristiani tapi sangat heterogen. Begitu seorang ibu yang yang bukan Kristiani itu tiba-tiba men-share di dalam WA group itu satu gambar tentang kebajikan teologal. Dan dia mengatakan pokoknya selamat pagi dan
tentang kebajikan teologal. Jadi iman, pengharapan, dan kasih itu yang dia sharekan. Ya, itu sederhana ya, tetapi bagi saya yang wow ya. Jadi mereka yang bukan Kristiani pun ternyata atau kebajikan teologal. Dan saya diingatkan oleh share uh, picture itu ya di dalam WA group, saya diingatkan ini loh, makanya sebagai seorang Katolik terus bertumbuh dalam kebajikan teologal itu. Terima kasih sekali lagi Pak Hari untuk renungannya dan sharing-sharing dari semua yang telah di-sharingkan. Iya, makasih Bu Yudi atas kesimpulan besarnya kepada kita semua. Oke, saya serahkan kembali kepada moderator. Siapa? Sil? Terima kasih Pak Ari, terima kasih Bu Yudi. Pak Ari. Malam hari ini luar biasa ya. Saat ini kita tutup, sudah selesai kan? Atau mau ada yang mau menambahin? Sudah selesai kan? Aku ingin menambahkan Silakan. yang tadi aku dengar dari Pak Ari. Aku sangat happy sekali bertemu dengan teman-teman. Dan aku juga bisa berusaha untuk menemukan teman-teman di sekitar aku. Dan aku juga bisa berusaha untuk menemukan Tuhan. Dan aku bisa menemukan Tuhan secara berdoa, secara online. Walaupun aku tidak bisa pergi, karena aku kemarin saat Rosario offline itu aku sangat happy sekali. Dan di sana aku bisa happy dan bersuka cita bertemu dengan teman-teman. Dan aku juga bisa berusaha untuk menemukan Tuhan. Itu aja, Bu. Ya, luar biasa ya, kita bisa bertemu dengan Tuhan tuh dimanapun berada. Ya, Saya cuma mau nambahin sedikit aja gitu ya. Tadi saya sudah mendengarkan, kalau diri saya pribadi itu sebenarnya kita itu jangan pernah takut akan penolakan. Kalau saya ya, selama saya merasa apa yang saya jalankan benar dan berkenan sama Tuhan, pasti Tuhan tuh menyertai kita. Saya mau sharing, ya, boleh nggak Pak Hari saya sharing ya sebentar ya? Sharing ya, jadi gini. Saya pernah ke tukang ini apa salon rambut gitu. Nah, salon rambut saya ini langganan. Terus suatu hari, kalau mau potong rambut itu harus janjian dulu, kayak orang dokter tuh. Datang sekian, pukul sekian. Kalau kita nggak datang hangus. Nah, waktu itu saya telepon, Mas Iwan saya mau potong bisa? Mau jam berapa? Loh, ada yang kosong jam berapa? Oh bebas. Loh, saya udah bingung, loh kok bebas ya, kok tumben. teman-teman. Akhirnya saya tetap, ya sudah, saya maunya pagi, sekian gitu. Waktu saya datang ke sana, saya tuh kaget. Biasanya ada banyak antrian dan mobil-mobil yang antri. Tapi waktu itu depannya tidak ada mobil yang antri. Waktu saya masuk tidak ada orang, saya tinggal masuk sendiri. Saya langsung dipotong rambutnya. Nah, waktu saya dipotong rambutnya itu ya, di situ Tuhan itu eh apa ya? Maksudnya saya itu didelikkan gitu loh. Saya bisa merasa tempat itu bukan tempat seperti yang biasa saya rasakan. Ternyata di tempat itu kayak ada sesuatu yang tidak benar. Jadi kayak tempat itu tuh ditutup gitu loh. Kok jadi sepi gitu ya. Saya tuh merasakan auranya tuh sangat tidak enak sekali. Waktu itu saya dilema, dikeramasi, dipotong, di blue itu saya dilema dalam hati saya bilang gini, Tuhan hatiku kok rasanya tergerak ya untuk nolong orang ini. Tapi kok kalau saya lihat ini orang Muslim gitu ya, gimana cara aku menolongnya gitu ya. Saya tuh bergumul hebat. Habis itu setelah selesai di blue, terus saya bilang gini, Mas Iwan, eh, kita memang beda agama, tapi kita
percaya kan kita punya Tuhan. Oh iya. Mau enggak kita doa sebentar aja, saya bilang gitu. Terus akhirnya Mas Iwan bilang, boleh, 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 Cik, boleh doa. Gitu. Saya doa itu ya, kan kita ini kan takut ya, mau nyanyi, mau apa gitu ya, doanya tuh bingung. Waktu itu saya cuma satu Roh Kudus waktu itu. Saya ingat banget, saya nyanyi Berembuslah Roh Kudus. Waktu saya nyanyi lagu itu ya, saya cuma nyanyi, 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 nyanyi gitu. Terus saya lanjut dengan saya berbahasa roh gitu ya. Sudah selesai, terus saya doa, saya buka mata gitu. Saya lihat ternyata Mas Iwan itu dia berdoa dengan cara muslimnya, tapi dia kusuk. Jadi dia menundukkan kepala, terus tangannya dibuka gini. Terus setelah selesai berdoa, saya cuma bilang gini sama dia. Percaya saat ini semua sudah disingkapkan sama Tuhan. Tempat ini sudah dibersihkan sama Tuhan. Berkat Tuhan akan mengalir. Saya cuma bilang itu waktu habis doa. Setelah itu saya pulang. Sudah selesai kan? Terus gak lama, eh saya lupa 1 minggu atau 2 minggu. Dia cuma ada WA ke saya cuma bilang gini. Thank you banget ya C. Sudah didoakan. Itu menjadi kekuatan buat saya. Saya bilang puji Tuhan. Gitu ya. Sudah selesai. Terus saya tetap terus doakan. Saya cuma bilang Tuhan terima kasih. Kalau tempat ini sudah boleh kau buka. Kau berikan berkat untuk salon ini. Sudah selesai. Sampai beberapa bulan waktunya saya potong rambut lagi. Gitu ya. Nah, waktu saya potong rambut ke dia, ruame itu tempat. Saya sudah dapat nomor gini-gini. Terus akhirnya saya antri kan. Sudah potong. Yang buat saya terharu itu apa? Bukan nilai nominal uangnya. Waktu saya bayar, dia tidak mau. Bayarnya murah kok, potong cuma 70.000. Waktu saya bayar, enggak, Ci. Cici ambil kembali. Loh, jangan. Mas Iwan ini di sini ngontrak. Mas Iwan butuh dana. Enggak, aku bayar. Cuma ada satu kata yang dia katakan, yang membuat hati saya itu terenyuh. Apa yang Cici lakukan waktu mendoakan tempat ini, enggak banding dengan Cici kasih aku bayar untuk potong rambut. Ini loh yang saya mau katakan. Kalau kita dia berbuat baik dulu sama orang, kita udah nggak minta imbalan. Tapi akhirnya apa? Dia boleh melihat, ih, beda agama. Tapi dia care sama aku. Dan tempatku sekarang rame. Jadi saya tuh setahun potong 2 kali. Setiap saya potong sampai detik ini, saya nggak boleh bayar. Terus dia bilang gini, kalau Cici nggak bayar, Cici jangan pernah Cici nggak datang ke tempatku. Cici tetap tak nanti no potong di tempatku. Ini loh yang saya mau ceritakan. Luar biasa, gitu ya. Dan saya memang cocok sama potongan rambutnya orang ini gitu loh. Jadi di sini saya bilang sama teman-teman, selagi kita bisa menolong orang yang berbeda agama pun, kita menyelamatkan dia. Tetapi kita tidak pernah meninggalkan kekatolikan kita. Kita berdoa secara kekatolikan kita. Karena apa? Tuhan pasti menyertai kita. Asal kita memiliki niat yang baik. Itu ya. Terima kasih ya. Terima kasih teman-teman. Terima kasih. Kita beri kemuliaan untuk Tuhan. Saya bersyukur acara sarasehan ini meskipun hanya 3 bulan sekali, tetapi saya masih tetap terus boleh melihat teman-teman yang selalu setia bergabung bersama dengan kami. Saat ini kita mau dengarkan pengumuman ya. Pengumuman dulu ya. Silakan Kevin. Untuk PD kita itu kalau yang dulu kita setiap hari Selasa, sekarang PD kita berubah ke hari Jumat. Jumat pertama dan ketiga, gitu ya. Kenapa Jumat pertama dan ketiga?
Jumlah pertama pertimbangan kita setelah kita ikut misa Jumat pertama, kita bisa langsung mendapatkan berkat melalui pujian, mendengarkan firman, jadi bisa langsung ke PD gitu ya. Nah, kebetulan bulan depan ini, Jumat pertamanya itu kan tanggal merah, jadi kita libur. Kita bertemu yang ke Jumat ketiga. Jumat ketiga nanti kita akan dilayani oleh Ibu Kesuma dengan tema Tuhan yang menyembuhkan dan yang memulihkan. Kita percaya ya setiap hari dalam hidup kita. Kita ini Itu mau online apa offline? ini offline dan ada online-nya lewat YouTube ya. Oke. Jadi saya berharap nanti tanggal 20 ini semua tetap boleh mengikuti acara PD kita ya. Berikutnya, Vin, kita tetap ada doa syafaat setiap hari Selasa. Jadi untuk semua teman-teman yang ada ujub doa, pergumulan, apapun itu, tidak apa-apa, chat ke saya. Bu, tolong bantu doa gitu ya. Kita percaya loh, kita ini nggak bisa doa sendiri. Nggak bisa, nggak mampu. Apalagi kondisi kita lemah, tubuh kita sakit, tambah nggak bisa berdoa. Kita ini butuh dukungan doa dari orang lain. Doa itu seperti mata rantai. Semakin banyak yang mendoakan, kuasanya lebih dahsyat lagi. Karena Tuhan mendengarkan banyak doanya dari orang-orang. Ya, saya tunggu untuk chattingnya, untuk permohonan doa siapapun. Kita tetap terus mau saling support doa ya. Karena di tim doa GYB ini, saya sungguh bersyukur para pendoanya banyak yang sudah berusia lansia. Tapi dengan melihat sosok mereka itu saya bangga. Saya kalau bilang gini sama Tuhan, Tuhan ajari aku supaya aku bisa setia seperti mereka. Sampai besok aku lansia, aku tetap terus memiliki kedua tangan yang aku topang untuk berdoa untuk orang lain. Gitu ya. Jadi semakin kita sering berdoa, kita akan semakin bertumbuh di dalam iman kita, bertumbuh di dalam kasih kita kepada sesama kita. Vin, tolong yang untuk flyer lainnya, Vin. Flyer. SHDR ya? Iya, tadi ini. Tadi kan PD ADR. Ini SHDR. Oh, belum ini. Oh, belum. Jadi, belum. Jadi nanti kita akan ada ini ya, acara seminar hidup dalam roh. Mungkin teman-teman sudah banyak yang ikut. Kenapa acara ini kok baru ada di tengah-tengah bulan gitu ya? Harusnya kan ini di awal sebelum kita mengikuti kursus evangelisasi pribadi. Tetapi dengan pertimbangan kita ada ini nih supaya apa? Roh kita ini nggak padam. Biar roh SHKN-nya online apa offline, Bu? ini offline ini. Ini Oke. offline. Ya, jadi supaya roh kita ini nggak padam di dalam melayani Tuhan. Jadi makanya kita adakan di tengah-tengah. Ini nanti kita bekerja sama dengan CAP dan PDMKK dan PDKK ya. Jadi kita tiga bergabung kolaborasi seperti yang paroki inginkan. Semua kategorial saling support satu sama lain. Saya berharap semua bisa ikut ya. Jangan bilang, oh aku sudah pernah loh ikut SHDR, aku nggak mau ikut lagi. SHDR harus ikut berkali-kali. Kalau bisa 1 tahun 1 kali. Karena apa? Setiap kali kita ikut SHDR, nggak pernah sama hasilnya. Pasti ngalami hal berbeda. Otomatis setiap tahun, hal yang didapat itu pasti lebih dan lebih lagi. Karena hidup kita selalu diperbarui oleh roh. Gitu ya, saya tunggu. Kalau mau ikut, tinggal nanti daftar ke teman-teman. Gitu ya. Terus untuk pengumuman yang lainnya mungkin eh saya minta support dukungan doa dari teman-teman semua ya. Doain
Kalau memang Tuhan berkehendak, nanti ini tanggal 12 Agustus PDKK. Ternyata di tahun jubilium ini, tahun yang penuh rahmat, PDKK kan ke-40. Saya berharap sekali kalau bisa nanti PDKK boleh merayainnya. Saya butuh dukungan dari teman-teman supaya Tuhan berikan kelancaran, kemudahan, hikmatnya, siapa siapa yang Tuhan pilih gitu ya. Terima kasih. Tuhan memberkati. Silakan Bu Yudi, boleh untuk menutup, bantu kita doa ya sebelum lagu penutup. Mari kita yang berdoa semua. Kita berdoa untuk beberapa ujub yang tadi sudah disampaikan. Mari kita mengheningkan hati dalam nama Bapa dan Putra dan Roh Kudus. Amin. Terima kasih Bapa untuk perjumpaan sarasehan pada malam hari ini. Engkau juga sudah berbicara kepada kami masing-masing melalui putramu Pak Hari dengan renungan yang telah disampaikan untuk mengingatkan kami, meneguhkan kami bahwa kami adalah orang-orang yang telah kau panggil, kau pilih dengan memiliki identitas hidup seperti putramu sendiri Yesus Kristus, yaitu hidup dalam kasih, pengharapan, dan iman senantiasa. Bapa, kami saat ini juga teringat pada beberapa saudara kami yang telah terlebih dahulu menghadap kehadirat-Mu. Untuk Pak Sugeng yang tadi diceritakan oleh Pak Hari, telah Kau panggil kembali ke pangkuan-Mu. Berikanlah kepada Pak Sugeng tempat yang telah dijanjikan oleh putramu Tuhan kami Yesus Kristus di dalam kerajaan-Mu dan mengalami kebahagiaan abadi di sorga bersama dengan para kudus. Kami juga persembahkan Aldo ya Bapa, ampunilah segala kesalahan, segala sesuatu yang mungkin belum sempat dia selesaikan dalam usia mudanya selama hidup di dunia ini. Kiranya belas kasih-Mu saja Bapa yang memberikan pembebasan bagi Aldo sehingga tidak ada lagi belenggu-belenggu yang masih mengikat dia dengan kehidupan duniawinya. Ya Bapa, kami persembahkan Aldo supaya ketika dia berjalan kembali ke dalam pangkuan-Mu tanpa ada hambatan satu apapun juga. Bapa yang kudus dan penuh kasih, ampunilah setiap kesalahannya, setiap apapun yang juga mungkin masih ada di dalam kerinduan hatinya yang belum terlaksana. Biarlah Engkau sendiri yang membebaskan Aldo dari semua ini. Kami juga persembahkan Dudi dan juga Yuling ya Tuhan, di dalam saat-saat kehilangan yang begitu mendadak. Orang yang sangat mereka kasihi kembali ke pangkuan-Mu, meninggalkan kehidupan di dunia ini. Juga untuk Midelin putrinya. Ya Bapa yang kudus, kami tahu bahwa semua ini tidak boleh kami ratapi sebagai orang yang beriman. Tetapi kami juga tahu Tuhan bahwa Engkau mengerti akan perasaan kami sebagai manusia yang mencintai. Karena itu saat ini ulurkanlah tangan-Mu Bapa kepada Dudi dan kepada Yuling supaya mereka Kau bebaskan dari perasaan sedih yang berlarut-larut. Tetapi dengan iman yang teguh mereka juga boleh percaya bahwa inilah yang terbaik bagi Aldo. Aldo boleh mengalami janji-Mu yaitu menikmati kebahagiaan abadi di sorga. Terima kasih Bapa yang kudus, kami juga saat ini berdoa bagi Andre supaya Engkau sendiri yang menjawab. Kiranya
Bapa, semoga kuasa-Mu sendiri yang membebaskan Andri dari segala sakit penyakit, supaya dia boleh menikmati dan menjalani hidupnya secara berkualitas. Dan kalaupun dia masih boleh mengalami proses di dalam menjalani situasi kesehatannya saat ini, jangan biarkan dia sendirian, tapi terus berikan cinta-Mu Tuhan, terus supaya Roh Kudus-Mu sendiri yang berkarya dan menuntun Andre, sehingga dia menjalani kehidupannya dengan sukacita dan pengharapan yang tidak mengecewakan di dalam Engkau. Kami bersyukur untuk PDPKK, GYB, dan PDMK GYB yang Engkau izinkan ada di paroki GYB ini. Biarlah melalui wadah-wadah komunitas ini semakin banyak umat-Mu yang hadir secara online maupun secara offline berjumpa dengan Engkau sendiri dan mengalami iman yang semakin didewasakan. Berkatilah seluruh pelayan dari komunitas ini ya Bapa, agar kesatuan hati, ikatan dalam cinta kasih Tuhan Yesus Kristus semakin turun dalam wadah PKK di paroki GYB ini, dan membuat mereka semakin sempurna di dalam memuliakan Dikau. Terima kasih Bapa, hanya nama-Mu yang dipermuliakan, dan doa ini kami panjatkan dengan perantaraan Yesus Tuhan dan Juru Selamat kami yang hidup dan berkuasa bersama dengan Allah Roh Kudus kini dan sepanjang segala abad. Amin. Bunda Maria, doakanlah kami semua putra-putrimu yang bergabung di dalam ruang Zoom ini, supaya kami sungguh-sungguh semakin setia menjadi orang-orang yang percaya dan mencintai putramu Yesus Kristus, dan melalui hidup kami kehadiran putramu Yesus Kristus boleh dinyatakan bagi dunia dan lingkungan di mana kami berada, baik lingkup Kristiani maupun lingkup masyarakat yang umum, sehingga putramu Yesus Kristus dikenal dan diterima oleh orang-orang banyak melalui kehidupan kami. Terimalah salam hormat kami ya Bunda. Salam Maria, penuh rahmat Tuhan sertamu. Terpujilah engkau di antara wanita, dan terpujilah buah tubuhmu Yesus. Santa Maria Bunda Allah, doakanlah kami yang berdosa ini sekarang dan waktu kami mati. Amin. Kemuliaan kepada Bapa dan Putra dan Roh Kudus, seperti pada permulaan, sekarang, selalu, dan sepanjang segala abad. Amin. Berkat Tuhan tercurah atas kita semua dan seluruh keluarga kita dan seluruh bidang kehidupan kita. Dalam nama Bapa dan Putra dan Roh Kudus. Amin. Amin. Terima kasih Bu Yudi. Selamat Ya. malam. Terima Terima kasih Pak kasih juga Terima Hadi. kasih, terima teman-teman kasih. semua. Ayo foto bersama dulu, foto bersama dulu. Loh, foto kayak ini. Ayo dibuka, ya, dibuka. Ayo Pin, difotoin Pin. Pin. Nah, itu Oke, Hendy. foto ya. Ah, ayo, Christina. Happy. Oh, Andri, Christina mana? buka Andri? wajahnya. Wajahku nggak keluar ya wajahku ya. Pin mana, Pin? Ya, Pin, wajahmu kok nggak ada? Waduh, Waduh, guys. wajah cakepnya hilang no ini. Nggak tahu ini nggak nyala. Oke, Ayo, Pin. 1, 2, Ayo, Pin, nggak mau soal alasan kamu, Pin. Ayo. 1, 2. Loh, itu Christina belum. Nah, itu Christina yang muncul. 1, 2. Sudah, tak, Pin? Sudah. Sudah. Terima kasih banyak Malam. semua Berkati. Ya, selamat malam teman-teman semua. ini. Terima kasih. Selamat malam. Selamat. Berkati semua ya. Terima kasih. Pamit ya. Pak Aris batu tadi ini. Hah? Bu Yudi udah keluar. Enggak, Pak Ari nih batu tak?
Enggak, Surabaya. Oh, Pak Ari, besok itu jam 7 malam